Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Sobat Trader dimanapun berada. Tentunya berjumpa lagi bareng saya Widi Max. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini kita akan bahas analisa mapping XAUUSD buat minggu depan ya, khususnya tentunya hari Senin. Hari Senin tanggal 27 ya. Oh, sekarang udah hari Senin ternyata, karena saya di sini recordnya hari Senin jam 12 malam. Wow, luar biasa tentunya ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas mulai dari weekly-nya dulu ya. Saya akan bahas dari time frame weekly-nya di sini. Di time frame weekly-nya harga dia inside ya. Inside dari weekly sebelumnya, candle weekly sebelumnya, yang dimana tentunya kita tandain ya. Ini previous weekly high-nya di sini ya, kurang lebih di harga 4890-an ya, 4890-an. Ini previous weekly high. Ini kita pakai warna putih aja lah ya. Ini previous weekly low. Nah, artinya minggu kemarin yang candle ini dia belum outside atau belum nyentuh ya, atau belum keluar dari range candle minggu kemarin kayak gitu. Nah, ini nih. Kalau misalkan di ICT mungkin ini bisa ada potensi ya, memang ada potensi. Biasanya harga itu nge-sweep dulu internalnya mana, berarti yang bawahnya kayak gitu ya. Ini internalnya bisa keambil dulu kayak gitu, tidak untuk kemungkinan ya. Previous weekly low, ini previous weekly low-nya ada potensi bisa keambil teman-teman. Kalau misalnya dari segi ICT kayak gitu, internalnya dulu gitu biasanya ya, baru eksternal. Seperti itu secara behavior. Cuma nanti kita lihat, kita breakdown juga di time frame yang lain tentunya. Oke, jadi di time frame weekly-nya ini inside ya, belum keluar dari candle weekly sebelumnya, yang candle minggu tanggal 13-an ya. Terus di time frame D1 pun sebenarnya terbilang sideways, cuman memang secara dominan di sini turun ya. Dari mulai Seninnya tuh mana ya? Senin. Nah, ini kan Senin tanggal 20 turun kan ya, secara dominan ya, turun kayak gitu. Dan di candle daily pun di sini inside juga sama, cuman masih udah ngelewatin ya, udah pernah nyentuh shadow bawahnya kayak gitu. Previous PDL ya, previous daily low kayak gitu. Ini PDL, ini PDH, previous daily high kayak gitu. Ini udah kesentuh kayak gitu. Cuman memang nggak tembus ya, nggak breakout kayak gitu, nggak ditembusin nih antara mother candle ini nih. Ini kan jadi mother candle-nya ya, kalau misalkan secara teori inside bar kayak gitu, dan belum tembus maksudnya ya, belum tembus. Ini kan cuma shadow doang, udah keluar tapi belum tembus kayak gitu. Oke, ini kita masih hiraukan juga. Lalu H4 di sini, H4 pun ya secara dominan memang masih dominan turun ya, kayak gitu kan, dia dominan turun. Dan ya dominan turun tapi semi ke sideways sih sebenarnya, cuman sideways dengan range yang besar tentunya kayak gitu. Oke, kita hiraukan juga. Dan sebenarnya di atas juga di sini masih banyak liquidity ya, di time frame H4 gitu kan, banyak liquidity juga di sini. Dan ini menjadi batas atas di time frame D1 ya, atau jadi supply ya, zona supply. Mana sih ini tuh kotak tuh ini. Nah, ini ya zona, ini kotaknya ini di sini. Ini jadi order block di sini. Tentunya kalau misalkan di H4 ini cukup kuat ya, berarti kalau misalkan harga ke sini ya nanti bisa ambil momentum sell-nya, bisa kayak gitu. Misalkan nanti di sini harga masih jauh sebenarnya sih, cuman ya nggak masalah kan, ini kan mappingnya buat 1 minggu ke depan ya, jadi tidak untuk kemungkinan. Teman-teman bisa tandain aja nih zona supply di time frame H4 ya, dengan acuan order block gitu kan, di 4805 sampai 4825-an lah, kita bulutin aja ya, sampai ini 4823 sih sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini jadi zona supply yang cukup lumayan kuat kayak gitu. Ini bisa jadi zona sell nih kayak gitu, untuk pantulan sell ya gitu sementara, karena masih jauh juga ya sebenarnya. Oke, kita breakdown juga di time frame berikutnya, di time frame H1. Di sini sebenarnya kalau misalnya secara kasat mata ya, ada pola di sini yang akan terbentuk, ada potensi ya. Ada potensi pola atau chart pattern di sini yang ada potensi terbentuk, yang dimana tentunya bisa terbentuk yang namanya IHNS, bisa saja. Ini jadi IHNS seperti ini. Sini.
Ya, bisa seperti itu juga, atau bisa juga double bottom. Ya, bisa juga double bottom. Harga juga udah nge-sweep ya. Kemarin juga di sini agak keras juga di sini ya. Harga beberapa kali mau pengen nembus ini tapi nggak jadi. 1 2 3, oh malah 3 ya. Nah, berarti neckline-nya kalau misalnya jadi double bottom di sini sih. Cuman secara secara visualnya memang kurang bagus ya. Kurang enak dilihat kalau misalnya jadi double bottom. Kayak gitu. Mungkin di H4 juga kurang sih sebenarnya. Oke, nggak masalah. Ini jadi trend line-nya. Ini kita trend line-in. Oh, ternyata dia trend line-nya juga udah tembus ya. Secara trendnya sih ini harusnya naik gitu. Secara trendnya harusnya naik. Cuman kita lihat juga beberapa time frame lain. Kita breakdown juga di time frame M15 ya. Tadi saya juga udah coba breakdown juga. Cuman di sini saya akan breakdown ulang tentunya. Mulai dari structure market ya. Berarti ini kita akan bahas structure market M15 dulu nih teman-teman. Berarti buat besok ya. Ini buat besok hari Senin lah. Hari Senin tanggal 27 ya berarti. Oke, di sini secara structure market di time frame M15. Structure market di time frame M15 di sini kan inducement ya. Kita breakdown dulu. Di sini inducementnya. Ini harga pullback, ngambil inducement terus dia turun dan dia tembus low validnya di sini. Ini jadi break of structure valid tentunya. Ini break of structure valid. Turun. Lalu harga di sini ada pullback, nah turun lagi, terus di sini harga naik, ngambil inducement lagi di sini. Ini kita tandain inducement. Oke, terus harga turun dan ya harga turun lalu dia jebol di sini. Ini jadi break of structure baru lagi ke bawah. Oke, lah artinya ini menjadi high valid terbaru ya, ini high valid terbaru di 4743. Ini high valid terbaru di 4743, kita tandain ya di sini jadi high valid. Artinya fungsinya apa? Artinya kalau misalkan high valid ini ditembus ya. Misalkan nih tiba-tiba hari Senin tuh dia naik ke atas bahkan sampai tembus 4743. Nah, itu berarti dia udah change of karakter di time frame M15 kayak gitu. Udah change of karakter di time frame M15 kayak gitu ya. Selama 4743 ini belum ditembus, harga masih break of structure ke bawah tentunya. Kayak gitu. Ini break of structure terbarunya di sini. Lalu dia ada pullback, naik. Nah, naiknya ini dia udah ngambil inducement ya. Naiknya di sini dia udah ngambil inducement. Inducementnya di mana? Inducementnya bisa di sini atau di sini juga bisa. Tapi yang lebih dekat aja di sini ya. Ini inducement, terus ini liquidity juga ya, berarti udah ketutup juga liquidity-nya. Oke, udah keambil. Ya. Jadi secara structure market di time frame M15, secara kesimpulan, secara arah bias ya, arah biasnya buat hari Senin itu masih bisa turun, guys. Nah, masih bisa turun seperti ini. Kayak gitu. Entah mungkin nanti ada gap ya. Who knows, saya nggak tahu juga seperti apa nanti gapnya. Kayak gitu kan. BTW ini kenapa ya? Oh, aman ya. Entah nanti mungkin bisa jadi ada gap ya. Saya nggak tahu juga. Kayak gitu. Kenapa ada potensi ada terjadi gap gitu ya. Ada beberapa reason yang bisa saya pegang gitu ya untuk reasonnya. Yang pertama, secara pola 2 minggu ke belakang. Secara pola 2 minggu ke belakang itu sering banget, bukan sering lagi sih, memang kejadian 2 minggu ke belakang itu tiap hari Senin itu gap bawah, teman-teman. Tiap hari Senin itu gap bawah, gap down ya. Kayak gitu. Dan itu juga memang ada ada reasonnya juga kayak gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu kan. Nah, salah satunya faktor umumnya mungkin teman-teman juga udah tahu kayak gitu kan, yaitu dari perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Kayak gitu, perkembangan dari ya konflik Rusia lagi, Iran Amerika gitu ya. Dan ternyata ada update terbaru teman-teman. Nih ada update terbaru. Ya di sini saya tadi juga sedikit baca-baca kayak gitu ya. Di sini ada nge-tweet ya di 22 jam yang lalu, atau mungkin ya hari kemarin lah, hari mingguan lah ya. Kayak gitu atau hari Sabtu lah. Kayak gitu. Si Donald Trump dia memberikan statement di akun sosial trustnya ya, apa sih akun itulah pokoknya kayak Twitter gitu, kayak gitu kan. Dia berbicara bahwasannya si Trump baru saja membatalkan perjalanan perwakilan saya dan akan bertemu dengan Iran. Kita memegang kendali penuh, mereka tidak punya kendali sama sekali. Nah, artinya ini mengindikasikan, coba kita baca lebih lengkap lagi ya. Di sini kan Donald Trump, saya baru saja membatalkan perjalanan perwakilan saya ke Islamabad di Pakistan ya untuk bertemu dengan pihak Iran. Terlalu banyak waktu terbuang untuk perjalanan, kayak gitu. Jadi ini nih yang perlu digarisbawahi, membatalkan ya. Membatalkan.
si Trump jadi membatalkan, dia mau ke Islamabad, ke Pakistan untuk ngebahas, tentunya untuk ngebahas tentang perkembangan dari segi geopolitik ya, yang dimana tentunya ya negosiasi lah gitu ya, negosiasi untuk bisa menghentikan atau mendamaikan lah misalnya tuh, atau untuk meredam. Dan si Trump ini dia membatalkan kayak gitu ya, jadi dia nggak jadi ke pertemuan di Pakistan gitu ya untuk membahas perkembangan dari konflik di Timur Tengah, Iran Amerika tentunya, yang artinya mengindikasikan bahwasannya tentunya perang masih tetap berlanjut, konflik masih tetap berlanjut teman-teman, kayak gitu, konflik masih tetap berlanjut, yang dimana tentunya kondisi saat ini jika konfliknya masih berlanjut itu mengindikasikan goldnya bisa kembali kembali turun lagi kayak gitu ya, kembali turun lagi, dan yang akan naik harga oil tentunya seperti biasa kayak gitu. Beda kalau misalkan harga nanti udah ada gencatan senjata lagi gitu kan ya, atau misalnya ada berita untuk udah ada mulai ada kesepakatan untuk perdamaian, nah itu ke goldnya nanti bisa naik lagi kayak gitu. Ini nggak kebalik ya, memang secara behavior seperti itu kayak gitu kan. Cuma mungkin secara makroekonominya memang agak rumit ya untuk dijelaskan, tapi secara simpelnya kalau misalkan konflik Iran Amerika ini dia perang gitu ya, dia masih perang, dia lanjut perang, Selat Hormuz ditutup kayak gitu. Nah itu mengindikasikan goldnya itu turun gitu. Sebaliknya kalau misalkan damai ya, Selat Hormuznya dibuka, goldnya naik kayak gitu. Nah itu kebalik secara behavior dari tahun-tahun atau konflik-konflik yang lain antara Iran sama Ukraina. Dulu kan kalau Iran Ukraina pada saat udah pecah gold langsung naik kayak gitu ya. Tapi ini beda. Kalau konflik ini beda teman-teman ya. Yang harga yang diuntungkan itu atau harga yang diangkat itu atau dinaikin itu harga oil tentunya. Kalau harga emas malah turun. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ya secara kesimpulan mungkin buat hari Senin khususnya ya, tetap hari Senin dulu tentunya. Dari internal structure time frame M15 tadi ya, internal structure time frame M15 masih biasnya arahnya masih bias bearish, karena harga dia belum tembus, sempat dia mau tembus 4743 high validnya di sini. Ya, tapi masih ketahan tentunya dan harga masih turun. Kayak gitu. Nah, artinya memang secara arah bias pun structure di time frame M15 internalnya masih turun juga, karena 4743-nya dia belum berhasil ditembus. Nah, berarti secara kesimpulan ya, kalau misalkan 4743-nya belum ditembus, secara arah untuk hari Senin tentunya masih turun. Kayak gitu. Masih turun ya, teman-teman. Seperti itu, guys. Jadi secara kesimpulan ya arah masih turun. Kalau misalnya untuk ngambil momentum sell-nya gimana, coach? Kalau untuk ngambil momentum sell-nya, paling kalau rekomendasi saya di sini nih. Ini bisa jadi titik acuan. Semoga aja ya, mungkin harga khawatirnya sih memang langsung nge-gap ke bawah kayak gitu ya. Harga langsung nge-gap ke bawah. Nah, di sini nih. Ini bisa jadi titik acuan untuk ambil sell nih. Di OB M15 ya, order block M15 di sini di harga berapa nih? Di harga 4717-an lah ya, 4717-an. Coba ke M30 ya, betul, di sini juga ada order block juga M30. Dan apakah ini dia jadi HNS? Bisa jadi ya, ini jadi HNS juga. Ini jadi shoulders pertama, ini berarti headnya. Jadi ya masih masuk akal, harga masih ada potensi terjadi penurunan. Tapi nah ini yang menjadi kunci ya. Jika malah harga naik dan tembus 4743, nah skenario penurunan ini gagal. Tentunya skenario penurunan ini gagal, dan secara arah bias tentunya itu akan menjadi change of character ya, atau perubahan arah tren secara internal, sekali lagi ya, secara internal structure kayak gitu, guys. Jadi overall analisa saya pribadi tentunya buat hari Senin masih ada potensi terjadi penurunan, guys. Seperti itu ya, guys ya. Saya kasih satu, Bang, boss sell belum kebentuk. Betul. Kalau di H1 memang belum terbentuk ya untuk break up structure-nya. Memang harus dia harus ngambil dulu inducement di sini minimal kayak gitu ya, lalu dia turun lagi. Baru change of character mungkin kalau di H1 ya. Secara strukturnya ya. Ini kan dia change of character-nya di sini. H1 tuh. Minggu kemarin ya, ini tuh dia ditembusin terus dia turun. Kayak gitu.
memang secara H1 belum ya. Makanya tadi saya bilang ini internal. Yang saya mappingkan internalnya di time frame M15 kayak gitu. Di time frame M15 yang saya mappingkan. Seperti itu guys. Jadi buat Senin gimana nih? Kayak gitu ya. Buat Senin gimana nih? Plan trading awal kalau saya pribadi tentunya arahnya memang masih turun, dan untuk sell, ambil momentum sellnya kalau misalkan itu pun harga sempat dia ngejar atas dulu ya 4717, baru saya bisa berani buat ambil sell 4717 sampai 4722-an. 4717, 4722 berani buat ambil sell. Dan stop lossnya ya mau nggak mau harus di atas high valid ini. Berarti di 4743 kasih toleransi 2 poin ke atas, berarti 4745. Kayak gitu. Karena ini high validnya menjadi kunci, tentunya kunci resisten. Jadi jika tembus ya, misalkan nih kita anggap aja misalkan ini nanti gagal penurunannya ya. Ini nanti gagal penurunannya, harga malah naik. Boom. Misalkan harga naik dan ada terjadi breakout besar ya, secara tembus dan bodinya cukup kuat gitu kan untuk naiknya. Nah, itu nanti bisa lanjut naik lagi, koreksi. Tapi secara arah bias dia lanjut naik lagi. Kayak gitu. Secara bias dia lanjut naik lagi. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ini tembus, ya ini jadi change of karakter di time frame M15 tentunya. Change of karakter mengindikasikan tentunya pembalikan arah kayak gitu. Mengindikasikan pembalikan arah karena arah sebelumnya kan dia turun. Nah, gitu. Ini turun. Gitu guys, ya. Ini seperti ini backup plan mungkin ya, ini backup plan-nya ini saya kasih warna abu plus garis putus-putus lah ya. Nah, ini secara arah bias buat besok bisa seperti ini nih. Persen terjadi penurunan ya. Tapi kalau misalkan tembus di sini, nah itu menjadi change of karakter atau perubahan arah tren. Malah justru nanti bisa melanjutkan kenaikannya. Seperti itu guys. Untuk target penurunan kita bisa gunakan Fibonacci ekspansi ya. Karena dari sini ke sini itu dianggapnya satu wave, meskipun di sini ada pullback, tapi dari sini ke sini itu bisa dianggap satu wave ya. Ke sini. Nah, ini berarti kita tarik Fibonacci ekspansinya dari titik A, B, C ya. Nah, seperti ini. Ya, target penurunan terdekat 4867 dan kedua 4655 dan yang terakhir 4603. 4603. Kayak gitu. 4603. Ini bisa jadi sebagai acuan juga ya, titik-titik acuan atau dari Fibonacci ekspansinya, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Paling itu aja sih, teman-teman ya. Seperti itu, guys. Oke, kita ke kesimpulan ya, teman-teman ya. Sorry guys ya, saya nggak bisa baca-baca komen karena ini nanti saya akan upload tentunya videonya. Jadi paling nanti di komen aja ya teman-teman, di kolom komentar ya, di kolom komentar video pembahasan mapping buat minggu depan ini nih teman-teman ya. Kayak gitu, karena di sini juga saya cuma bentar doang ya live-nya, cuman live ini cuma buat nge-record dan nanti di-upload tentunya. Jam berapa buka Bang? Market buka itu jam 5 udah buka. Kayak gitu. Cuman untuk transaksinya nah tergantung broker yang teman-teman gunakan. Kayak gitu. Kalau broker Indo biasanya rata-rata jam 6 pagi ya. Kayak gitu. Seperti itu guys. Kuy. Paling nanti teman-teman bisa tonton lagi videonya ya. Nanti video ini saya akan upload, tentunya nggak akan panjang sih sebenarnya videonya, nanti paling 2 menit 5 menitan lah paling panjang. Seperti itu teman-teman. Jadi kita ke kesimpulan ya teman-teman ya. Kita ke kesimpulan mulai dari time frame weekly tadi yang udah kita bahas tentunya. Di time frame weekly candle minggu kemarin itu dia inside dari candle weekly sebelumnya. Yang dimana tentunya candle weekly sebelumnya itu previous weekly high-nya, previous weekly low-nya juga belum keambil ya, belum kesentuh, belum ke-sweep sama sekali. Artinya ada potensi ya memang antara, kalau misalnya secara behavior memang dia harusnya ngambil internal dulu, kayak gitu, internal to eksternal, IRL to ERL. Kayak gitu. Cuman ya bisa aja market berkata lain gitu ya, harga malah langsung naik, who knows, tidak menutup kemungkinan. Cuman tadi udah kita breakdown juga di beberapa time frame ya, di beberapa time frame khususnya yang saya fokuskan di time frame M15 ya, karena saya pakai intraday juga gitu ya. Kayak trading saya pakai intraday. Jadi paling fokus saya mungkin di hari Senin dulu kayak gitu ya. Fokus saya buat hari Senin dulu. Kayak gitu. Nah, di time frame M15 di sini secara structure market
internal. Ini balik lagi ya, ini internal teman-teman ya. Ini dengan catatan internal strukturnya. Secara arah bias tentunya masih bearish ya. Arah biasnya masih bearish. Kenapa? Karena high valid di sini 4743 belum berhasil ditembus hari kemarin ya, hari Jumat, maksudnya. Hari Jumat belum berhasil ditembus, artinya masih ada change atau masih ada peluang harga memang secara arah bias masih turun. Kayak gitu. Ditambah lagi ada apa ya? Ada berita atau ada news baru tentunya yang dimana Trump memberikan statement bahwasannya dia membatalkan perjalanan untuk ke Islamabad ya di Pakistan, yang dimana tentunya akan membahas tentang, sebenarnya sih ini perwakilannya ya, bukan si Trumpnya sih, ini lebih ke perwakilannya sih. Cuman ya kalau misalnya batal untuk pertemuannya, artinya memang berarti tidak ada kesepakatan untuk perdamaian ya, artinya memang secara konflik masih berlanjut tentunya, yang dimana jika konflik masih berlanjut tentunya harga emas bisa tertekan atau bisa turun kayak gitu teman-teman. Itu sih ya, jadi secara arah skenario buat hari Senin khususnya ya, buat minggu depan itu masih biasnya bearish gitu kan. Dengan rekomendasi sell mungkin kalau misalkan saya pribadi untuk plan trading buat Seninnya khususnya gitu kan, saya nunggu di 4717 sampai 4722 itu menjadi zona sell terdekat saya tentunya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi secara kesimpulan arah biasnya masih turun selama 4743-nya belum ditembus ya, karena 4743 ini dia menjadi kunci resisten ya atau key levelnya di time frame M15. Jika 4743 tembus ya, 4743 tembus artinya terjadi change of character ya, strukturnya berubah, yang dimana arah biasnya yang tadinya bearish jika tembus 4743 itu berarti udah change of character, artinya biasnya sudah berubah, harga malah bisa jadi berpotensi naik kayak gitu, berpotensi terjadi melanjutkan kenaikannya, meskipun memang nanti akan ada pullback dulu ke bawah kayak gitu ya, ada pullback dulu ke bawah bisa saja terjadi seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak tentunya skenario yang akan terjadi, tetap kita harus pastikan dan kita harus update juga tentunya, up to date terus pokoknya mah, mulai dari mappingannya, mulai dari analisanya, mulai dari berita-berita fundamentalnya juga teman-teman ya, kita harus up to date selalu tentunya. Nah, buat teman-teman yang mau dapat up to date mappingannya, analisa berserta signalnya setiap hari, tentunya teman-teman bisa join ke grup official member VVIP kelas di Dimex-nya. Gratis tentunya ya, teman-teman, cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya. Di sini kita punya program tentunya untuk edukasi teman-teman member ya, dan gratis tentunya ya. Ini edukasi gratis. Dan teman-teman juga selain ada dapat edukasi ya, di sini ada edukasinya, mana ada analisa materi kelas pemula. Nah, ada materi kelas pemula, ada materi kelas intermediate, ada materi kelas advance. Jadi banyak sekali tentunya materi-materi yang teman-teman bisa pelajari di sini ya. Tentunya setiap hari kita akan update, setiap hari juga kita akan bahas analisa-analisanya, selain signal tradingnya juga, dan selain edukasinya juga kita ada live trading setiap hari juga tentunya. Nah, ini contoh-contoh signalnya ya teman-teman. Ada mappingannya, ada zona-zona buy-nya, ada zona sell-nya, ada SLTP-nya juga udah kita bagikan tentunya di sini. Dan tentunya buat teman-teman yang mau join, yang mau dapetin update-update mappingannya setiap hari beserta signal tradingnya dan edukasinya, teman-teman bisa langsung aja chat Japri ke nomor WA saya ya. Untuk nomor WA saya yang ada di bio akun TikTok saya, atau di sini juga ada tuh ya teman-teman di running text. Di running text. Oh, mungkin saya akan tulis di sini ya teman-teman ya. Boleh teman-teman nih. Selain ada grup VVIP ya, ada juga saya punya juga grup grup publik ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum bisa join ke grup official VVIP kelasnya, teman-teman juga bisa join ke grup publiknya nih, gratis tentunya. Terbuka untuk umum ya kalau itu. Join grup WhatsApp ya, gratis. Chat ke WA ini teman-teman ya, 0888 0189 4948. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, yang mau konsultasi mungkin boleh juga ya, silakan buat Bapak Ibu mungkin, atau yang mau belajar langsung juga boleh. Silakan teman-teman ya.
langsung aja chat Japri ke nomor WA saya. Teman-teman sorry ya yang ada di TikTok saya nggak bisa baca-baca komen tentunya. Karena ini buat diupload videonya gitu kan. Jadi sorry nggak ada sesi tanya jawab ya. Paling nanti di kolom komentar aja teman-teman ya. Atau bisa langsung chat Japri aja lah. Nanti saya masukin ke grup WhatsApp-nya. Nah nanti teman-teman bisa diskusi di sana bareng teman-teman trader yang lain juga tentunya. Gratis, terbuka untuk umum silakan. Atau yang mau langsung join ke grup VIP kelas di Dimex juga boleh langsung. Bisa juga ya. Cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya. Teman-teman udah bisa langsung mendapatkan semua fasilitas lengkap yang ada di Dimex tentunya. Mulai dari edukasi, mapping, analisa, beserta signal-signal live tradingnya setiap hari tentunya. Oke guys, dibales gak abang chat WA? Dibales dong tentunya. Let's go teman-teman. Thank you ya teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa hari Senin. Sebenarnya udah hari Senin kan ini. Sebenarnya udah hari Senin. Thank you ya. Paling nanti pagi insya Allah nanti saya akan update lagi tentunya. Ada live YouTube ya, nanti pagi ada live YouTube. Nah nanti untuk link live-nya nanti saya akan bagikan di grup WhatsApp. Jadi biar teman-teman gak ketinggalan live tradingnya, teman-teman join aja di grup publiknya. Gratis kok, terbuka untuk umum tanpa ada syarat apapun. Langsung aja chat Japri ke nomor WhatsApp ini ya teman-teman ya. 0888 0189 4948. Oke, thank you teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa nanti pas open market ya teman-teman di pagi hari tentunya. Semoga kita dilancarkan selalu tentunya, khususnya dalam urusan tradingnya ya teman-teman. Dan tentunya jangan lupa jaga kesehatan selalu teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Dan jangan lupa istirahat ya. Jangan terlalu diporsir juga teman-teman ya. Sabtu Minggu di trading juga teman-teman, jangan ya. Kalau saya sih kalau Sabtu Minggu tuh memang cuman buat evaluasi gitu kan. Saya minggu kemarin masih loss, masih minus teman-teman. Jujur aja. Saya minggu kemarin masih minus kayak gitu, tapi nggak masalah kayak gitu kan. Minusnya nggak terlalu besar lah, udah lumayan ketutup kayak gitu. Cuman secara akumulasi memang masih minus kayak gitu. Kalau saya buka-bukaan aja nggak masalah kayak gitu. Kita lihat-lihatan portofolio kayak gitu ya. Let's go. Boleh teman-teman, silakan. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di live berikutnya ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, oh iya lupa, saya belum mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Di sini saya bukan untuk ajang hebat-hebatan, apalagi ajang senggol-senggolan. Dan di sini saya juga bukan untuk ajang menggurui teman-teman ya. Tapi di sini saya hanya berbagi perspektif, analisa, pandangan plan trading saya, dan tentunya pengalaman yang saya miliki tentunya teman-teman. Itu paling, sekali lagi mohon maaf ya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa besok kita gas terus pokoknya di market ya teman-teman. Oke, gitu aja. Dadah guys, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah guys.